Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Beredar video tentang pertengahan bulan Ramadan, jika terjadi pada hari Jumat akan ada huru-hara kiamat, akan ada dukhon, akan ada suara yang menggelegar yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat, yang itu kemudian diklaim adalah merupakan riwayat atau hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Viral di berbagai media sosial. Bahkan salah satu yang menyatakan hal tersebut menukil hadis ini yang kemudian dia nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita cek, hadis ini ternyata terdapat dalam kitab yang berjudul Al-Fitan, karya Nu'aim bin Al-Hammad. Kita bacakan lengkap dari sanad dan matannya, terdapat di kitab Al-Fitan. Haddatsana Abu Umar an Ibni Luhay'ah qala haddatsani Abdul Wahhab bin Husain an Muhammad bin Thabit Al-Bunnani an abihi an Al-Haris Al-Hamdani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat sayhatun fi Ramadan fa'innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawal. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi suara yang menggelegar, suara yang begitu keras pada bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara pada bulan Syawal. Wa tamyizul qabail fi Dzulqa'dah. Kabilah-kabilah akan berselisih pada bulan Dzulqa'dah. Wa tusfaqud dima fi Dzulhijjah wal Muharram. Akan terjadi pertumpahan darah pada bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa mal Muharram? Tahukah kalian apa yang akan terjadi pada bulan Muharram? Yaquluha thalathan. Rasulullah SAW bertanya hal tersebut sebanyak 3 kali. Hayhata hayhata yuqtalun nasu fiha harjan harjan. Jauh dari yang kalian kira, manusia akan saling bunuh dalam hiruk pikuk. Qala qulna wa ma sayhatu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, kapan terjadi suara yang menggelegar itu, hai Rasulullah? Qala haddatun fi nisfi min Ramadan lailata Jum'atin. Rasulullah SAW menjawab, itu terjadi pada pertengahan Ramadan, pada malam Jumat. Suara keras yang akan terdengar oleh umat manusia. Fatakunu haddatun tuqidun na'imah. Suara keras yang akan membangunkan orang yang tertidur. Wa tuqa'idul qa'imah. Membuat terduduk orang yang sedang berdiri. Wa tukhrijul awatiq min khudurihin. Dan akan berhamburanlah wanita-wanita yang dipingit dari biliknya. Fi lailati jum'atin fi sanatin katsiratiz zalazil. Pada malam Jumat, pada tahun terjadi gempa di mana-mana. Fa idza shallaitumul fajra min yaumil jum'ah fadkhulu buyutakum. Jika kalian melaksanakan salat subuh pada hari Jumat tersebut, maka masuklah ke rumah-rumah kalian. Wa aghliqu abwabakum, dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Wasuddu kuwakum, kemudian sumbatlah lubang-lubang rumah kalian. Wadithiru anfusakum, tenangkan diri kalian. Wasuddu adhanakum, kemudian tutuplah telinga-telinga kalian. Fa idza hassastum bisayhati fakhiru lillahi sujjada. Ketika kalian merasakan ada suara yang begitu keras yang menggelegar, maka bersujudlah kepada Allah. Waqulu, kemudian katakan, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Fa inna man fa'ala dzalika najah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia akan selamat. Wa man lam yaf'alhu dzalika halaka. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia akan celaka. Kaum muslimin rahimakumullah. Riwayat ini jelas terdapat dalam kitab Al-Fitan, karya Nu'aim bin Al-Hammad, yang ternyata riwayat ini telah diberikan kritik oleh para ulama hadis, para ulama-ulama kita. Di antaranya adalah Imam Ibnu Jauzi
dalam kitabnya Al-Mawdu'at, beliau mengatakan bahwa hadza haditsun mawdu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini merupakan dusta terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti Imam Al-Uqayli dalam kitabnya Al-Mawdu'at Al-Kabir, beliau mengatakan bahwa laisa li hadzal hadits aslun min hadithi thiqah, bahwa hadis ini tidak ada dasar dari riwayat atau perawinya yang thiqat, yang terpercaya. Maka wajar jika para ulama lain mengkritisi hadis ini, seperti Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Qayyim, imam yang lainnya mengatakan bahwa hadis ini bermasalah. Hadis ini la yahtajju bihadithihi, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, bahwa hadis ini munkar, hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Hal kiamat merupakan sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Allah yang maha tahu tentang hal yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak menampakkan hal gaib itu kepada siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari utusannya, dari Rasul. Maka dari itu, jangan sampai kemudian kita menyampaikan hal-hal yang gaib, yang tidak ada sandaran, yang tidak ada dasarnya, dan juga bahkan jangan sampai kemudian kita menukil hadis yang tidak ada sandaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kiamat pasti akan datang. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk menemui kiamat tersebut. Kapan tiba kiamat, kapan waktunya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hal ini pernah terjadi ketika seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat? Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada Badui tersebut, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk kiamat tersebut? Maka dari itu sudah seharusnya kita mempersiapkan diri. Bukan kapan kiamatnya, namun bagaimana kita terus berusaha, beramal, melakukan perbuatan-perbuatan baik, mencari bekal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, untuk kemudian kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam riwayat Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun in istita'a alla taquma an yaghrisaha falyagrisha." Jika terjadi kiamat dan di tangan kalian ada tunas tanaman, jika dia mampu sebelum kiamat itu tiba untuk menanamnya, falyagrisha, maka tanamlah. Ini pesan yang begitu luar biasa, bahwa kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak amal ibadah, bahkan ketika kiamat telah dekat. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita memperbaiki diri kita dengan memperbanyak amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, terlebih lagi pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan pahala terbaik buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.